Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak bunda? Bunda harap kalian selalu sehat dan masih selalu semangat untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Oke, video pembelajaran hari ini yaitu tentang median. Buku yang kita gunakan adalah sumbernya adalah buku MPP Matematika yang biasa kita gunakan di kelas. Ya, meneruskan yang materi yang kemarin, kita masuk ke halaman 144 ya. Materinya kemarin kita sudah membahas tentang min atau kita mencari rata-rata. Nah, kalau sekarang kita mencari median, belajar mencari median dari beberapa contoh soal. Nanti akan Bunda tunjukkan caranya. Kalau contohnya seperti ini, cara penyelesaiannya akan seperti ini. Kalau contoh soalnya seperti itu, nah akan ada beda lagi cara penyelesaiannya. Oke, sebelum Bunda bahas ke contoh soal, apa sih itu median? Kalau kemarin masih ingat kan, min itu artinya apa? Ya, min itu artinya rata-rata, mencari rata-rata dari sebuah data. Nah, kalau median ini apa Bunda? Oke, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang tersusun secara berurutan. Jadi kalau datanya masih belum acak, kita akan menemukan nilai mediannya itu akan salah. Jadi kita urutkan dulu datanya dari, kalau namanya berurutan, otomatis dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi kalau misalnya ada data, contoh soalnya datanya berantakan, misalnya 4, 10, 8, 6, maka kita urutkan dulu dari yang terkecil. Ingat ya, diurutkan dulu. Kalau mencari median ataupun nanti soal yang lain mau modus atau rata-rata, diusahakan data itu harus berurutan terlebih dahulu ya. Ingat, berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar, baru nanti kita akan menemukan mediannya. Ingat, median adalah nilai tengah-tengahnya. Contoh dasarnya ada data 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita tahu satu kanan dan kiri ini berpasangan. Nah, yang ini kelingking dengan ibu jari berpasangan. 1 berarti dengan 5. Kemudian 2, si jari manis ini berpasangan dengan 4. Nah, 3 ini kan sendirian. Nah, inilah adalah mediannya, nilai tengahnya ya. Itu data sederhananya. Oke, itu kalau datanya ganjil. Kalau misalnya data tunggal, kalau misalnya datanya genap, nanti akan ada contoh soal laginya. Oke, kita lanjut ke contoh soal aja ya. Oke, kita masih ada di halaman 144 ya. Di sini cara menentukan median adalah sebagai berikut. Jika jumlah data ganjil, ingat ya, ganjil. Ganjil itu berarti datanya jumlahnya ada 1, kemudian 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Yang satuannya 1, yang satuannya 3. Ingat, satuan itu data paling belakang, angka yang paling belakang ya. Kalau misalnya ada 21 data, nah di sini kan satuannya nih, satuan itu yang di sini yang paling belakang, karena satuannya adalah 1, berarti 1 itu termasuk data ganjil ya. Median tepat terletak di tengah data yang diurutkan. Misalnya jumlah datanya sebanyak n ya. Median merupakan data ke n ditambah 1. Kalau datanya ada 21, berarti 21 ditambah 1 dibagi 2. Ini ya. N itu maksudnya banyaknya data. Misalnya kalau contohnya ada 21 data, berarti tinggal masukkan 21 tambah 1 dibagi 2. Tambahkan dulu baru bagi 2 ya. Kemudian jika jumlah data genap, mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2. Misalkan untuk jumlah data sebanyak n, maka mediannya adalah data ke. N-nya berapa nih? Jumlah datanya dibagi 2 ditambah data ke, n-nya ditambah 1 ya. 21-nya ditambah 1 per 2 udah dijumlahkan, baru dibagi 2. Oke, ke contoh soal yang pertama, menentukan median dari data acak. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui nilai ulangan matematika Nina adalah sebagai berikut.
Di sini udah ada contohnya, nggak perlu Bunda bacakan. Ingat, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang tersusun urut. Berarti berurutan. Ingat, berurutan adalah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada 70, kemudian ke 60, berarti besar ke kecil. Berarti dia tidak berurutan. Kemudian besar lagi, besar, kecil, besar, kecil, mengecil lagi. Nah, berarti kita harus mengurutkan. Di sini sudah ada pengurutannya dari data yang tadi di sini. Kita urutan, hasil urutannya ada itu 50, 60, 70 sampai sekian. Nah, datanya ada berapa ini? Kita hitung ya. Data ke N nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data berarti ada 9 ya. Berarti kita menggunakan rumus median yang ganjil, yaitu jumlahnya di sini median merupakan data ke N ditambah 1 dibagi 2. N-nya ini adalah 9. Ya. Nah, berarti kan rumusnya N ditambah 1 dibagi 2. Masukkan. Kenapa ini angkanya jadi begini? N-nya ini adalah 9 ya. Ditambah 1 per 2. Ingat, ditambahkan dulu. 9 tambah 1, 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti mediannya adalah data kelima. Yuk, setelah diurutkan yang tadi, data yang kelimanya yang mana ya? Nih, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, dan data ke-9. Nah, inilah yang disebut dengan data kelima. Jadi mediannya adalah data kelima, yaitu 70 ya. Ini hanya menentukan letak posisi mediannya. Kalau nilai mediannya yaitu nilai yang data kesekiannya ini ya. Paham ya? Oke. Kemudian ada contoh yang genapnya sekarang. Perhatikan data tinggi badan dalam sentimeter beberapa siswa kelas 6. Sekian. Ingat, ini juga sama, tidak berurutan. 129 ke 128 menurun, kemudian naik, menurun, dan naik lagi. Kita urutkan terlebih dahulu. Ini hasil urutannya ya. Ingat, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita hitung ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya data adalah 8. Berarti N-nya sama dengan 8 ya. Letak mediannya berarti 8 ditambah 1 dibagi 2 ya. Berarti 8 ditambah 1 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 adalah 4,5. Bunda, maksudnya gimana ini data ke 4,5? Berat. Kita lihat aja dulu nih. Kan udah diurutkan nih, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, 6, 7 dan 8. Bun, nggak ada data 4,5-nya. Artinya antara 4 dengan 5. Karena di sini data 4 dan ke-5. Nah, ini kan baru letak mediannya. Nah, nilai mediannya berarti 128 ini ditambahkan dengan 129 tinggal dibagi 2 ya. 128 ditambah 129 yaitu 257 dibagi 2. Maka hasilnya 128,5. Paham ya? Nah, sekarang itu kalau misalnya datanya data tunggal, artinya datanya ya udah gitu, cuman hanya sekedar diurutkan paling maksimal ya 10 data. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang B. Bunda harap kalian paham dulu ya untuk letak median dan nilai mediannya. Oke, sekarang ke contoh B, menentukan median dari data dalam bentuk tabel. Ya, ini ada tabel. Ya. Nah, kita fokus ke banyaknya siswa. Nah, nilainya nanti dinilainya untuk menentukan mediannya. Untuk mencari letak mediannya kita fokus ke banyaknya siswa, ya. Cara menentukan banyaknya data berarti kita jumlahkan dulu. 3 ya. 5 tambah 9 tambah 6 tambah 2.
ada 25. Banyaknya data bernilai ganjil. Berarti 20, letak mediannya adalah 25 ditambah 1 sama dengan per 2 sama dengan, berarti 25 tambah 1-nya 26 per 2 sama dengan 13. Letak mediannya adalah ke-13. Ya, data yang ke-13. Nah, Bunda letak data yang ke-13 di mana? Nah, sebenarnya ada penjelasan di halaman berikutnya, ada di halaman 146. Jadi, tadi kan datanya banyak siswa 3, 5, 9, 6, dan 2. Ingat tadi letak mediannya adalah posisi yang ke-13. Nah, kita cari tahu. Di sini 3 di sini 3, frekuensi kumulatifnya 3, kemudian nyampe ke sini berarti jumlahnya udah 8, kemudian 17, berarti di sini rentangnya 23, di sini 25. Berarti di sini data ke 1, 2, dan 3. Berarti di sini data ke 4 sampai 8. 5, 6, 7, 8. Kemudian ini datanya karena ini sampai 8, berarti setelah 8 data ke 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 17 ya. Nah, ini data ke setelah 17 berarti data ke 18 sampai dengan 19, 20, 21, 22 sampai 23 ya. Ini sampai 25 berarti 24 dan 25, data ke 24 dan ke 25. Tadi letak mediannya adalah data ke-13. Data ke-13 itu ada di mana? Nah, nih kita cari. Data ke-13 itu ada di sini. Maka nilai mediannya adalah kita tarik. Ini tuh lurusnya dengan yang mana? Nah, berarti nilai mediannya adalah 80. Paham ya? Sangat gampang ya. Bunda harap kalian paham. Kalau misalnya tidak paham, ada contoh soal, boleh diulangi videonya ketika nanti ada pengerjaan soal. Oh iya, tadi tuh soalnya ini contohnya poin yang B. Geser ke video menit ke Bunda penjelasan yang B-nya misalnya ya. Kalau nggak paham diulangi aja videonya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang C. Menentukan median dari data dalam bentuk diagram gambar. Contoh soalnya, nah, Januari sekian orang, Februari sekian orang, Maret sekian orang, April juga sekian orang, Mei juga sekian orang. Keterangannya per orang ini, per gambar orang ini ternyata 10 orang. Oke, kita hitung berarti, yuk. Yang pertama ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti 9. Ingat, karena per gambar orang ada 10, berarti 9 kali 10, 90. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11, tambahkan aja 0 langsung. Ini ada 12, tambahkan 0. Ini ada 10, tambahkan 0 jadi 100. Ini ada 8, tambahkan 0 jadi 80 ya. Oke. Nah, penyelesaiannya data pada diagram gambar tersebut yaitu 90 ya, 110, data yang ketiga 120, keempat 100, dan yang terakhir 80. Nah, ingat kalau datanya seperti ini harus diurutkan ya. Kalau tabel tadi kan sudah berurutan ya, nilai 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kalau ini datanya tidak berurutan, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Yang terkecil 80, kemudian 90, 100, 110, dan 120. Banyaknya data ada 5 ya. 5 itu adalah data ganjil. Nah, berarti letak medianya 5, ini N ya. 5 ini sama aja dengan banyak data itu sama aja dengan N. N ditambah 1 per 2, rumusnya itu ya, selalu seperti itu. Berarti 5 ditambah 1 per 2, 6 per 2 adalah 3, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, berarti data yang ketiga. Ingat, setelah yang diurutkan ya, cara menghitungnya, bukan data yang pertama. Setelah diurutkan kan data yang ini.
Nah, ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Dan inilah data yang ketiga, yaitu 100. Maka mediannya, nilai mediannya adalah 100. Oke, Bunda harap kalian paham ya untuk menentukan nilai median dari bentuk diagram gambar. Nah, untuk sekarang menentukan median dari data dalam bentuk diagram batang. Sebenarnya kalau untuk diagram batang seperti ini sama seperti tabel ya. Bedanya ini kalau tadi contoh yang B itu adalah bentuk tabel, kalau ini contohnya adalah diagram batang. Nah, sama seperti tabel, kalau diagram batang datanya sudah berurutan 40, 41, 42, 43 dan 44. Berurutan kan? Nah, sama contoh karena di sini materinya adalah median, kita mencari mediannya. Ya, di sini 40, di sini banyak siswanya, di sini ada Bunda kok dari 0 ke 2. Oh, berarti kalau misalnya ada data yang tingginya di tengah-tengah sini, berarti antara 0 dengan 1 ada 0 dengan 2 yaitu ada 1 ya. Antara 2 dengan 4 yaitu 3. Antara 4 dengan 6 yaitu ada angka 5. Oke, kita tentukan dulu tingginya 40 ada berapa nih? Oh, ada 6. Oh ya, nah kalau yang ini nah ini Bunda nggak ada angkanya, antara 6 dengan 8. Nah, antara 6 dengan 8 ada angka berapa? Ya, ada angka 7. Berarti di sini 41 jumlah banyak siswanya yaitu ada 7. Kemudian ini 42 ada 10. Kemudian di sini lurusnya dengan 4. Kemudian di sini ada 3, ya. Nah, yang kita pakai adalah data-data yang ininya, ya. 6, 7, 10, 4, 3. Ada berapa siswa? Ya, kita tinggal hitung. 6 tambah 7 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 3, yaitu ada 30. Banyaknya data bernilai genap. Berarti kalau genap tambahkan sama aja sama rumusnya, N tambah 1 dibagi 2. N-nya kan tadi banyaknya data nih. Ingat ya, banyaknya data itu kita ganti menjadi N. 30 ditambah 1 per 2 yaitu 31 per 2 yaitu 15,5. Nah, sebelum menentukan median, ubah bentuk data yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang di atas ke bentuk tabel. Nah, sama aja kok. Nggak perlu juga nggak jadi masalah. Ataupun supaya kalian tidak bingung, kayak gini, oh 40 tadi ada 6, 41 ada 7, 42 ada 10, 43 ada 4, 44 ada 3. Nah, ini berarti frekuensi kumulatifnya, berarti ini data ke-1, data ke-2 sampai data ke-6 ya. Ini data ke-13, data ke-6, maksudnya setelah 6 yaitu 7, maaf ya, 7, 8, 9 terus sampai data ke-13. Nah, setelah 13 berarti di sini data ke-14, 15, data ke-16, data ke-17 sampai 23. Nah, di sini data ke-24 sampai data ke-27. Di sini data ke-28 sampai data ke-30. Nah, ingat tadi di sini kita dapat menentukan letak mediannya adalah 15,5 atau antara 15 dan 16. Nah, data ke-15 dan ke-16 kan ada di 42 nih. Iya kan? Nih, 15 dan 16 ada di data gesernya berat badannya 42 ya. Nah, sama-sama 42 kan? Data ke-15 ada data ke-42. Data ke-16 juga 42, maka 42 data ke-15 ditambah data ke-16 nya itu adalah 42, tinggal dibagi 2 ya. 42 ditambah 42 yaitu 84 per 2, 84 dibagi 2 yaitu 42 ya. Kalau angka yang sama dibagi 2 berarti adalah angka dia sendiri hasilnya. Jadi nilai median dari data tersebut adalah berat 42 kilogram. Paham ya? Oke, Bunda harap paham. Ingat kata Bunda kalau mengerjakan soal, kalau belum paham diulangi videonya.
Nah, sekarang yang terakhir, menentukan median dari data dalam bentuk diagram garis. Ini juga sama. Bedanya. Nah, perhatikan diagram garis data suhu dalam derajat Celcius ya. Kalau misalkan di sininya ada 18, berarti 18 derajat Celcius. Di sebuah kota selama 7 jam. Jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 sampai jam 12 pagi siang. Jam 6 kita tarik, oh datanya 19. Kita tulis aja di atas titiknya. Ini 20. Ini juga sama 20. Ini naik jadi 21. Ini jadi 21, 22 dan yang terakhir di sini adalah 23. Karena di sini biasanya kalau udah begini dilihat tabelnya juga dilihat sama kita, tinggal pindahkan datanya 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23. Kalau ini datanya sudah berurutan. Kalau belum berurutan, ingat diurutkan terlebih dahulu. Karena kenapa Bunda kalau contoh soal yang ini sudah berurutan? Karena memang kalau suhu ketika siang itu semakin meningkat, stabil atau ke arah meningkat. Nah, berarti di sini datanya sudah dari yang terkecil ke yang terbesar. Banyaknya data kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya data ada 7 atau ini adalah N-nya. Letak medianya adalah berarti tinggal 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1-nya 8 dibagi 2, 4. Berarti data yang keempat. Mana data yang keempat? Ini data ke-1, kedua, data ketiga, data keempat. Nah, berarti inilah nilai medianya. Jadi medianya adalah 21 ya. Nah, untuk latihan soalnya di rumah kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, ini ya. Ingat, Bunda harap ini diurutkan terlebih dahulu. Ya. Ini data yang ini. Nah, 36, 37 sampai 43 sudah berurutan ya. Ingat, ini dijumlahkan terlebih dahulu. Ada berapa siswa baru kalian tahu letak mediannya. Letak median dulu baru nanti cari nilai mediannya ya. Ini untuk latihan soalnya. Ini juga sama. Nih perhatikan, ayam yang lebih besar 20, ayam yang lebih kecil 10. Nah, ini kemudian, nah jangan bingung untuk yang ini. Di sini Bunda kalau dicontohkan tadi kelipatannya 0, 2, 4. Kelipatan 2. Nah, kalau ini Bunda gimana? Ini kelipatan 50. Kalau ada yang ke tengah-tengah, di tengah-tengah 50 itu berapa? 25. Berarti tambahin aja ke sininya 25. Berarti di sini berapa? 50 tambah 25 berapa? Di sini juga ada berapa? Ya. Di sini juga ada berapa? Ya, jangan bingung. Ini kelipatan 10. Berarti kalau ada yang di tengah-tengah antara 0 sampai 10. Di tengah-tengahnya ada angka berapa? Ya, kelipatan 10. Pertengahan tengah-tengah dari 10 berapa? 5. Nah, berarti nanti setiap ini tambahkan 5. 10 tambah 5 berarti di sini berapa? 15. Yang di tengah-tengah sini ya. Antara 20 dengan 30 ada ya 25 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah contoh tugas untuk hari ini. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Bunda harap kalian mengerjakan tugasnya. Oke, stop. Oke, Bunda harap tugasnya dikerjakan ya. Pembelajaran hari ini matematika Bunda akhiri. Besok kita ada materi lagi. Insya Allah Bunda juga masih semangat memberikan materi sama kalian. Kalian juga Bunda harap semangat belajar dari rumah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan secara pribadi ke Bunda. Kalau misalkan dalam pengerjaan soal, ingat kalau belum paham boleh diulangi. Oke, caranya supaya videonya tidak lemot saat kalian belajar, download secara offline dulu ya. Kalau sudah selesai download offline-nya, boleh matikan data seluler kalian, baru ditonton secara offline bisa. Itu tidak akan terjadi lemot. Jadi nggak ada
aduh bunda videonya kejeda-jeda jadi sayanya nggak paham. Itu nggak akan terjadi ya. Bunda harap kalian mengerjakan. Ingat, pengerjaannya menggunakan cara. Jadi ketika bunda koreksi nih, letak yang kalian salahnya di sini loh. Jadi kalian tidak harus menghitung dari awal kalau kalian menggunakan cara ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.